hari ini tanggal 6 Juli 2020. Saya cuma mau update ya, untuk IHSG masih bergerak stagnan dan beberapa saham yang masih potensial. Sebenarnya kalau sekarang saya melihat justru uniknya nih ya, saya melihat banyak pola saham yang terlihat diakumulasi gitu ya, jadi banyak yang potensial. Beberapa di antaranya adalah seperti yang saya udah sebutkan dalam seminar online diskon Vaganza hari Sabtu kemarin, itu ada sektor konstruksi, kemudian ada pakan ternak hari ini tadi udah jalan, kemudian ada sektor metals juga ya, komoditas untuk pertambangan tapi yang metals, terus kemudian telekomunikasi, hari ini ketambahan untuk watchlistnya yaitu telekomunikasi. Nah, saya bahas satu-satu ya. Untuk sektor konstruksi ini memang masih masuk watchlist, masih masuk radar gitu. Hari ini belum jalan kencang, cuman menarik banget polanya, beberapa polanya tuh menarik banget semua saham konstruksi, ADI, WSKT, Wika dan semuanya. Kemudian untuk sektor poultry sendiri hari ini tadi udah jalan, ada Jakfa, Malindo Feed Mill, dan kemudian juga Cepin, ya itu bagus semua. Jadi teman-teman kalau yang udah punya, kalau mau short term trading palingan 1-2 hari profit taking. Tapi kalau saya bilang sih saat ini teman-teman harus punya satu plan atau satu portofolio buat simpan untuk buy and hold gitu. Jadi jangan cuma short term trading terus gitu. Karena kalau saya lihat kok trennya udah mulai ada beberapa saham yang udah mulai recovery. Meskipun kita masih harus mewaspadai untuk bulan Juli, Agustus, September ya, dimana itu kalau saya lihat siklusnya biasanya bulan-bulan itu cenderung terkoreksi, terutama bulan Agustus itu secara statistik lebih banyak terkoreksi ya. Jadi tipsnya kalau untuk investasi jangka panjang paling enggak punya dikit dulu, nanti kalau turun nambah beli lagi. Oke, terus kemudian selain sektor konstruksi dan juga industri pakan ternak, ada sektor pertambangan, metals, itu juga di Ian Trade kita juga udah beli beberapa waktu yang lalu, dan kita juga masih menunggu proses wait and see juga untuk TINS, Antam, dan juga untuk Inco tadi baru buyback. Terus kemudian yang terakhir ada apa ya, saya lupa tadi, telekomunikasi ini yang menarik, justru malah yang second liner yang jalan untuk trading itu lebih ke ISAT dan juga Excel. Sedangkan kalau untuk investasi jangka panjang ini Telkom lagi murah-murahnya. Nah, jadi teman-teman, kita trading tapi kita juga harus investasi jangka panjang, karena kalau aku lihat sih tahun 2021 nanti dari sekarang ini upside-nya bisa lumayan banget gitu ya. Jadi buat investasi paling enggak misalkan teman-teman mau hold 1 tahun aja, itu udah return-nya udah bagus banget, 20% bisa nggak dapat? Oh bisa banget, bahkan bisa di atas itu. Cuman saya tidak mau menjanjikan profit atau apa, kalau saya ngelihat potensinya masih sangat bagus sekali. Contoh aja ya, kemarin si ICBP tuh beberapa waktu yang lalu saya ada ajak teman-teman waktu dia turun di hari yang ketiga, habis auto reject bawah hari ketiga itu di angka sekitaran 7.000 sekian lah, 7.750 sekian. Ini sampai sekarang ini dia udah naik 22%. Jadi teman-teman yang beli ini dan simpan sekarang udah untuk sekitaran 15-20%an gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya ada yang saya jual buat trading, tapi saya ada yang saya keep juga buat investasi. Jadi both trading and investing saya ada jalankan di portofolio yang berbeda. Gunanya kenapa? Supaya kita jalanin dua-duanya. Gunanya buat apa? Gunanya buat yang trading itu supaya kita bisa merasakan keuntungan jangka pendek. Itu penting banget buat psikologi kita supaya nggak gampang galau ya. Nah, kalau yang buat investasi ini tujuannya adalah untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari harga saham dan valuasi saham yang sekarang lagi murah-murahnya. Ini momen yang langka banget. Itu keuntungannya untuk setahun 2 tahun lumayan banget gitu. Kalau gitu ngapain harus trading gitu? Kalau buat investasi aja sekarang udah bagus, udah untung. Pentingnya trading adalah untuk salah satunya, selain untuk mendapatkan penghasilan dalam jangka pendek, pentingnya yang kedua adalah untuk supaya menjinakkan ego Anda. Jadi kalau misalkan investasi sahamnya naik, gak dijual ya ternyata turun, Anda akan kecewa. Tapi kalau misalkan Anda punya 2 portofolio, oh udah dijual, udah profit taking, terus ketika dia turun ya Anda akan udah mikir, oh ya udah
Sebagian saya udah profit taking, yang bagian trading, yang buat investing ya udah biar memang short term naik turun jangka pendek ya udah biarin. Itu aja tips dari saya hari ini. Saya Ellen May, we help people to make money and change lives better. Salam profit. Kalau mau belajar langsung aja ke ellendesmay.com ya, ada KCI, ada SODV dan ada Mtrade, apa itu semuanya langsung aja ke web saya. Udah diperbaiki webnya jadi lebih simple. Thank you.